warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Widwi Handayani. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar lagi materi kimia. Sebelum belajar kita ucapkan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini dapat kalian terima dengan sebaik-baiknya. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini yaitu tentang tata nama senyawa alkena dan alkuna. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tata nama senyawa alkana. Ya, materi ini adalah materi kimia kelas 11 di semester ganjil. Kita kenalan dulu dengan senyawa alkena. Apa sih senyawa alkena? Senyawa alkena adalah senyawa yang termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon kemarin juga kita sudah bahas, yaitu senyawa yang terdiri dari unsur H dan unsur C. Sifat yang kedua dari ciri yang kedua dari senyawa alkena yaitu dia mempunyai ikatan rangkap dua antara atom C dengan C-nya. Ya, jadi kalau dalam senyawanya ada C ikatan rangkap dua, berarti dia termasuk ke dalam senyawa alkena. Yang ketiga, rumus umum dari senyawa alkena ini adalah CnH2n. N ini seperti biasa adalah jumlah atom C-nya. Kemudian nanti kalau misalkan C-nya di sini N-nya 2, berarti H-nya tinggal 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadilah C2H4. Oke, kita bedakan dengan senyawa alkuna. Senyawa alkuna juga sama nih, termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Karena dia punya ikatan rangkap juga. Tapi sekarang ciri dari senyawa alkuna, ikatan rangkapnya adalah rangkap 3. Antara atom C-nya terdapat ikatan rangkap 3. Nah, yang ketiga, dia punya rumus umum CnH2n-2. Jadi kalau misalnya di sini dia C-nya 3, berarti di sini H-nya tinggal 2 dikali 3, hasilnya 6 dikurangi 2, hasilnya jadi 4. Jadi C3H4. Ya, jadi untuk yang hidrokarbon jenuh hanya alkana, yang tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Kalau dia sudah punya ikatan rangkap, berarti dia tak jenuh. Kita ke tabel gugus alkena. Ini adalah tabel gugus alkena secara umum. Kita dimulai dari jumlah atom C-nya yang 2. Karena kalau satu dia tidak mungkin berikatan punya rangkap 2 antara atom C-nya. Jadi dimulai dari C yang jumlahnya 2. Ketika jumlah atom C-nya 2 dimasukkan ke dalam rumus tadi CnH2n, ini jadilah C2, di sini H4. Kita perhatikan semua di sini, C-nya 3, H-nya jadi 6, tinggal 2 kalinya dari C ya. Kemudian kalau C-nya 4, dia menjadi C4H8. Kalau dia 8 nih, misalnya C-nya, berarti rumus molekul jadilah C8H16. Ya, jadi tinggal dikalikan 2. Kemudian untuk namanya dimulai dari etena, propena, butena, sama seperti alkana, cuma sekarang karena dia golongan alkena, akhirannya diubah menjadi ena. Ya, dari etena ke dekena. Sekarang di tabel gugus alkuna. Untuk tabel gugus alkuna dimulai juga dari C yang jumlahnya adalah 2. Rumus molekulnya untuk C2 berarti dia jadi C2H2. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Jadi kalau C-nya 2, H-nya adalah 2n, berarti 2 kali 2 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Kita contoh lagi untuk ketika dia C-nya 5. C-nya 5 berarti hanya 2 dikali 5 dikurangi dengan 2. 2 kali 5, 10, dikurangi 2, 8, jadilah terbentuk C5H8. Jadi rumus semua ini diperoleh dari rumus molekulnya dengan rumus umum CnH2n-2. Ya, jadi kalau alkana, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, alkena CnH2n, sedangkan alkuna adalah CnH2n-2. Nah, untuk alkuna semuanya di sini akhirannya adalah una. Nah, karena dia adalah alkuna. Yang nanti menjadi dia etuna, propuna, butuna, pentuna sampai ke dekuna. Paham ya? Sekarang kita belajar untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna. Bagaimana kita memberi nama dari suatu senyawa, senyawanya alkena dan juga alkuna. Oke, langkah yang pertama, prinsipnya masih sama sebagai pada senyawa alkana kemarin, tetap kamu harus pilih rantai karbon terpanjang. Tapi sekarang rantai karbon yang terpanjang yang harus kalian pilih harus mengandung ikatan rangkap 2, itu jika senyawanya adalah alkena, atau yang mengandung ikatan rangkap 3.
untuk senyawa alkuna sebagai rantai utama atau rantai induk. Ya, jadi tetap pilih rantai C terpanjang. Karena di sini alkena cari yang pada ikatan rangkap 2-nya. Kalau alkuna cari yang ada ikatan rangkap 3-nya di rantai C terpanjang tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah beri nomor. Sekarang beri nomor pada rantai utama dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Kalau kemarin di alkana kalian beri nomor dari mulai atom C yang terdekat dengan cabang. Tapi sekarang kita mulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, jika posisi ikatan rangkapnya ternyata mempunyai penomoran nih, penomorannya sama dari kanan, kiri, atau dari segala sisi, baru kita prioritaskan lagi penomoran dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Jadi dilihat dulu dari posisi ikatan rangkapnya, lebih dekat kemana. Kalau sama ternyata posisinya, baru diprioritaskan yang terdekat dengan cabang, ialah yang mendapat nomor atom C terkecil. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya kalian tinggal menuliskan nama senyawa dengan aturan berikut ini. Tulis dulu nomor cabangnya seperti biasa nih. Oke. Tulis dulu dia nomor cabangnya, kemudian nama cabang. Kemudian di sini bedanya nih, tulislah posisi ikatan rangkapnya di channel berapa nanti, kemudian diakhiri dengan rantai utama. Jadi penamaannya hampir sama dengan alkana, bedanya hanya ada di sini. Jadi inilah yang membedakan untuk alkena dengan alkuna sebagai yang mempunyai ikatan rangkap. Ini sekarang kita ambil contoh untuk penamaan senyawa alkena. Kita lihat di sini, ini adalah senyawa yang pertama. Seperti biasa kita cari dulu rantai C terpanjang ya. C terpanjang kita buat di sini 1 2 3 4. Kalau dia ke bawah 1 2 3, dari kanan dia ke bawah 1 2 3 4, berarti rantai terpanjangnya adalah 4. Kalau rantai terpanjangnya sama dengan 4, berarti kita cari aja rantai terpanjang yang lurus. Nih, lurus nih. Nah, ternyata di dalam rantai utamanya ada ikatan rangkap, itulah tadi syarat yang pertama. Jadi kamu cari rantai terpanjang yang ada ikatan rangkapnya. Kalau dia panjang tapi nggak punya ikatan rangkap, berarti jangan dipilih. Kemudian langkah kedua, kamu kasih nomor. Ya, kalian kasih nomor dimulai dari C yang terdekat dengan posisi ikatan rangkap. Oke, karena posisi ikatan rangkap di sebelah kanan nih, berarti dimulai dari sebelah kanan penomoran, lebih dekat. Kenapa? Karena kalau dari sini ketemu ikatan rangkap di C nomor 1. Kalau dihitung dari sebelah kiri, ketemu ikatan rangkap di C nomor 3. 1, 2, 3. Berarti penomoran dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, penamaan itu dimulai dari nomor cabang. Karena ini cabang ada di posisi nomor 3, berarti tulisnya adalah 3. Nah, CH3 ini adalah cabang metil. Berarti dia jadi namanya adalah metil. Kemudian 1 ini adalah posisi ikatan rangkapnya di C nomor 1. Kemudian dia di sini karena C-nya 4, hanya dia akhirannya rantai utamanya menjadi butena. Karena di sini ena berarti menunjukkan senyawa ini adalah alkena. Cirinya karena ada ikatan rangkap 2 di dalam senyawanya. Jadi senyawa ini punya nama 3 metil 1 butena. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini contoh yang kedua. Di contoh yang kedua kita punya strukturnya dia seperti ini. 1 2 3 4 5. Kalau kita bikin dia ke bawah 1 2 3 4 5 sama. Kita bikin dia dari bawah. Bawah nih bentuknya huruf N. 1 2 3 4 5. Sama-sama jumlahnya 5. Ya, ke sini 3 1 2 3. Lebih pendek sini juga 1 2 3. Kalau kamu bikin di sini 1 2 3, pertama dia tidak boleh sebagai rantai utama karena dia lebih pendek. Kedua, karena kalau dia 1 2 3 ini dia tidak mengandung ikatan rangkap. Jadi kita pilih yang panjang atau yang lurus ya, yang lebih mudah. 1 2 3 4 5. Kemudian beri nomor. Kalau dari kiri ketemu ikatan rangkap di C nomor 1 2, kalau dari kanan ketemu ikatan rangkap di C nomor 1 2 3. Jadilah kita mulai penomoran dari sebelah kiri. 1 2 3 4 5. Berarti namanya karena cabangnya sama, tulislah dia 2,4 di sini. Dimetil karena cabangnya metil dan karena ada 2 diberi awalan di. Kemudian ini angka setelah metil ada 2, itu menunjukkan posisi ikatan rangkap di C nomor 2. Kemudian diakhiri dengan nama rantai utamanya karena dia jumlahnya 5,
berarti dia jadilah pentena karena golongan alkena akhirannya diganti jadi ena. Paham ya? Kita lanjut ke contoh penamaan alkuna. Untuk penamaan alkuna sama prinsipnya. Kita lihat di sini rantai utamanya di 4, 1, 2, 3, 4. Ada cabang di sini, berarti penamaan dari sebelah kanan karena dia lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap. 1, 2, 3, ada 3 di sini, 3 metil. Nanti kita tulis 3 metil. 1 karena posisi ikatan rangkap di nomor 1, butuna karena dia jumlah C, rantai terpanjangnya ada 4. Oke. Kemudian dia bentuknya lagi, nanti dia seperti ini. Kita hitung nih, kalau ke kanan lurus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata lebih panjang. Berarti kita buat rantai utamanya dia ke bawah. Ya, sekali lagi rantai utama tidak selalu harus bentuknya lurus. Kita tuh cari yang lebih panjang dan memenuhi di situ terdapat ikatan rangkapnya. Ya, penomoran dari sini ketemu cabang di nomor 2, 1, 2. Kalau dari sini ketemu cabang di nomor 1, 2, 3, 4. Berarti lebih dekat dari sini. Setelah kita lihat ternyata ada cabang lagi nih, cabang metil di C nomor berapa? 4. Berarti namanya ada 4 metil. Kemudian posisi ikatan rangkapnya di nomor 2 dan rantai utamanya ada 6. Berarti dia adalah heksuna. Pembuatan struktur alkena. Sekarang kita buat dari nama, kita buat strukturnya. 3 etil, 4 metil, 2 pentena. Jadi dari nama ini kita suruh bikin strukturnya. Seperti biasa, kalau dari nama kita buat strukturnya itu dimulai dari belakang. Pentena berarti C-nya dia ada 5. Karena kemudian ada alkena nih, golongan alkena berarti nanti dia ada ikatan rangkap 2-nya. Di nomor berapa? Di nomor 2. Kemudian nanti ada metil di C nomor 4. Kemudian ada etil di C nomor 3. Oke, ini dia. Kita bikin 5. Kemudian ada 2. Kita mulai dari kiri atau kanan terserah kalau untuk pembuatan struktur. Kita di sini dimulai dari kiri. 1, 2. Berarti bikin ikatan rangkapnya di sini. Kemudian ini kita udah di nomor. Kemudian ada 4 metil. Etil dulu nih. Etilnya di nomor 3. Kemudian metilnya di nomor 4. Inilah struktur dari 3 etil, 4 metil, 2 pentena. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke struktur senyawa alkuna. Yang ditanya adalah struktur dari 4,5 dimetil 1 heksuna. Kita buat dari belakang nih heksuna. C-nya dia ada 6. Di posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Kemudian ada cabang metil di C nomor 4 dan di C nomor 5. Ya, ini dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi di nomor 1 ikatan rangkapnya. Kemudian ada 4,5 dimetil. Berarti metilnya di nomor 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dia nanti bentuknya seperti ini. Selesai. Sampai di sini kalian cukup paham ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di Google Classroom atau mau nanti di grup WhatsApp, silahkan. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terus semangat belajar dan terus jaga kesehatan. Jangan pantang menyerah karena kita belajar jarak jauh. Jangan sampai menurunkan semangat kalian untuk belajar. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.